kegiatan hari ini sesuai dengan rencana, agak molor sedikit. Baik, selamat pagi menjelang siang Sobat Bipos. Kembali bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tabalong, di mana saat lagi kita akan mengikuti konferensi pers pengungkapan kasus dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah ke anaknya yang masih di bawah umur. Saat ini Kapolres Tabalong AKBP Riza Mutakin sudah memulai untuk membuka konferensi pers. Yang lalu terjadi peristiwa yang sangat menyayat hati bagi saya dan bagi kita semuanya di Tabalong ini, yang mana dilakukan oleh orang tua yang seharusnya memberikan pendidikan terhadap anak, memberikan wawasan, memberikan bekal-bekal kepada anak, apalagi anak kandung, ini malah dinodai. Bahkan cukup lama peristiwa itu terjadi sampai akhirnya ada keberanian dari pihak keluarga untuk melaporkan kepada kami melalui Polsek, kemudian kepada Polres Tabalong. Undang-undang perubahan terkait Undang-Undang Nomor 24 juga tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jadi ancamannya 5 tahun sampai 15 tahun. Saya berharap mudah-mudahan jaksa penuntut nanti menuntut setinggi-tingginya supaya peristiwa ini tidak berulang kepada keluarga kita maupun orang tua yang ada di sini yang punya beban moral terhadap anaknya. Pak, ini sudah berapa lama Pak dilakukan oleh tersangka Pak? Kira-kira kurang lebih 3 tahun, yang mana mungkin sisi negatif dari adanya pandemi, yang mana anak-anak ini online belajarnya, sehingga timbul niat dari bapak ini atau diduga pelaku ini terhadap anaknya yang tidak bersekolah, untuk pelapor langsung kakak korban, ibunya mengarahkan kepada kakaknya. Jadi untuk peristiwa yang pertama itu terjadi di tahun 2019. Namun untuk tanggal dan bulan itu tidak ingat yang bersangkutan. 2019, kemudian yang terakhir adalah terjadi pada tanggal 11 Januari 2022. Nah, tanggal 11 itulah yang terakhirnya. Jadi artinya include-nya adalah kurang lebih 3 tahun. Kira-kira itu yang bisa dijawab. Terima kasih. Kondisi korban saat ini seperti apa? Apakah nanti Polres akan memfasilitasi terapi psikologi pada korban ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk korban saat ini sudah dilakukan untuk terapi psikologinya, gitu. Jadi sudah dari tim TP2 TPA, gitu. Untuk barang bukti yang diamankan itu ada kasur, tempat di mana peristiwa itu terjadi, kemudian pakaian korban, artinya pakaian luar dan pakaian dalam. Mungkin terakhir, dan dia melakukannya itu di rumah aja atau ada di tempat lain atau bagaimana? Baik, semua peristiwanya terjadi di rumah korban dan di rumah tersangka, tepatnya di kamar korban. Peristiwa ini terjadi, jadi pada saat ibunya korban ini kan juga sebagai penoreh atau berkebun, Jadi ibunya berangkat berkebun, bapaknya karena tukang, anaknya ada di rumah, itulah niat itu, yang pertama sekali. Makanya mungkin ada kekerasan di sana tapi tidak dilaporkan, sehingga untuk yang alat bukti yang berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan, alat bukti terakhir. Kalau yang dulu mungkin kalau dia yang bersangkutan melaporkan, ada kekerasan sebenarnya sejak awal itu, kekerasan ada, ancaman ada, tapi ini sudah sering sekali akhirnya terjadi.